Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran ekonomi. Karena kemarin sudah ulangan, kita lanjut materi baru bab 3, yaitu materinya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kalian bisa buka bukunya kalau punya. Sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu pelaku ekonomi itu ada 5. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi, yang kedua ada rumah tangga produksi, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat rumah tangga distributor, dan yang kelima masyarakat luar negeri. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kalau waktunya tidak cukup bisa dilanjut minggu depan. Nah, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh pelaku ekonomi ini? Yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Kita bahas yang pertama tentang rumah tangga konsumsi. Ini garis besarnya aja. Kegiatan konsumsi itu dilakukan rumah tangga konsumen ya. Jadi yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Dengan cara apa yang dilakukan? Yaitu dengan cara menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa ya. Jadi kegiatan konsumen itu adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Contohnya apa? Misalnya memakai baju, berarti kita menggunakan barang tersebut ya kan, atau makan. Nah, kita menghabiskan makanan tersebut, berarti juga termasuk kegiatan konsumsi. Apalagi banyak. Pokoknya kalau misalnya kalian sesuatu yang kalian pakai atau sesuatu yang kalian gunakan sampai nilai gunanya itu habis, maka itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, selain itu, selain menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, konsumen itu berperan dalam menyediakan faktor produksi. Banyak faktor produksi, ada sumber daya alam, ada SDM, kemudian ada modal, ada mesin, dan lain hal ya. Nah, dia menyediakan faktor produksi yang akan digunakan oleh rumah tangga produksi ya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi konsumen itu dia yang menyediakan faktor produksi yang nanti akan digunakan oleh rumah tangga produksi. Apa imbalan ketika konsumen menyediakan faktor produksi? Yaitu bisa berupa upah atau gaji, bisa berupa bunga, bisa berupa modal, laba, dan sewa. Contohnya nih, Ibu kasih contoh ya. Rumah tangga produksi misalnya memerlukan lahan untuk mendirikan pabrik, dan penyedia lahan tersebut adalah rumah tangga konsumen. Jadi kalau misalnya nih konsumen ini yang menyediakan lahan untuk produsen memproduksi atau mendirikan pabrik tersebut, apa imbalannya dari ini? Apakah gaji, apakah bunga, apakah modal, apakah laba, apakah sewa? Kalau misalnya dia menyewakan lahan tersebut, maka akan berupa imbalannya berupa biaya sewa. Lain halnya misalnya konsumen menyediakan SDM untuk produsen dalam memproduksi suatu barang. Jelas dong ya, produsen pasti membutuhkan tenaga kerja untuk membantu atau memproduksi suatu barang. Nah, apa imbalannya? Nah, sudah jelas bisa berupa upah atau bisa berupa gaji. Gitu ya maksudnya. Oke. Apa tujuan konsumsi? Nah, tujuan konsumsi itu ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jelas, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang untuk memenuhi kebutuhan di luar atau badan. Misalnya apa? Banyak kita mandi, kita memakai baju. Nah, itu semua kebutuhan jasmani. Kita
berpakaian itu juga kebutuhan jasmani. Nah, rohani apa? Rohani itu adalah kebutuhan dari dalam diri, dalam jiwa. Contohnya misalnya mendengarkan musik ketika lagi stres, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan istirahat. Nah, itu adalah kebutuhan rohani ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari konsumsi mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Jadi memang tujuan konsumsi itu adalah menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Udah jelas ya. Kemudian yang ketiga, tujuan konsumsi adalah memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir adalah mencapai kemakmuran. Jadi kalau kalian masih ingat bab 1 kemarin Ibu pernah bahas bahwa ketika kita bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu kebutuhan pokok seperti pangan, sandang maupun papan, maka disebut sebagai atau dapat mencapai kemakmuran ya. Oke. Jadi kalau misalnya seseorang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu dikatakan makmur. Next, yaitu peran konsumen. Ini ada 4. Yang pertama sebagai penyedia faktor produksi. Ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, faktor produksinya apa saja yang disediakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengguna atau pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Jadi konsumen yang menyediakan faktor produksinya, kemudian produsen yang memproduksi barang, kembali lagi ke konsumen yang mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen. Seperti itu ya alurnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi motivator dalam kegiatan produksi. Jelas, karena ketika daya beli meningkat atau konsumen ini menyukai produk atau barang yang dihasilkan oleh produsen, maka itu akan menjadi motivasi oleh produsen untuk menghasilkan barang atau memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan negara. Ini juga otomatis jelas ya, karena kalau daya beli meningkat, maka pendapatan negara juga meningkat. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ini ada 6. Yang pertama ada pendapatan. Kenapa pendapatan itu mempengaruhi konsumsi? Karena apabila pendapatan kita rendah atau pendapatan kita tinggi, itu akan mempengaruhi jumlah atau kompleksnya konsumsi yang kita gunakan atau barang yang kita konsumsi. Contohnya nih, seseorang yang memiliki gaji 1 juta akan berbeda konsumsinya dengan seseorang yang memiliki gaji 5 juta dalam sebulan, ya kan? Nah, itu makanya pendapatan mempengaruhi konsumsi. Terus yang kedua yaitu harga barang dan jasa. Jadi harga barang dan jasa juga mempengaruhi konsumsi. Kenapa? Banyak di antara kita semua yang lebih mementingkan atau yang lebih memprioritaskan harga barang dulu dibanding dengan kualitasnya, ya kan? Contohnya seperti sampo A lebih mahal daripada sampo B, tapi kan fungsinya sama aja, yaitu untuk mencuci rambut, ya kan? Nah, pasti konsumen lebih memilih untuk membeli sampo B karena mungkin dia pikir harganya berbeda, lebih murah, tapi kualitasnya atau fungsinya sama aja. Makanya harga barang itu mempengaruhi konsumsi. Kemudian yang ketiga ada selera.
Selera juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kenapa? Selera tiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang menyukai barang A tetapi tidak menyukai barang B, ada yang menyukai barang B tapi tidak menyukai barang C. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian punya seperti apa ya, Ibu contohkan sepatu sekolah misalnya. Sepatu sekolah tiap anak pasti berbeda merek. Kenapa? Seleranya masing-masing. Atau misalnya tas sekolah kalian, ada warnanya pink, ada yang warnanya biru, ada warnanya merah. Kenapa bisa berbeda warna? Karena selera masing-masing anak berbeda-beda. Nah, itu maksudnya ya, selera mempengaruhi konsumsi. Atau misalnya nih, kalian di kantin, terus ada yang jual mie ayam, ada yang jual soto ayam, ada yang jual bakso. Nah, dengan beraneka ragam yang dijual di kantin, itu juga bisa mempengaruhi selera kita masing-masing. Contohnya, Ani membeli mie ayam karena dia rasa seleranya dia lebih suka mie ayam daripada soto ayam. Beda lagi dengan Budi, dia lebih suka makan soto ayam dibandingkan dengan mie ayam. Nah, itu selera setiap orang berbeda-beda. Itu yang maksud Ibu ya. Kemudian yang keempat, usia dan jenis kelamin itu juga mempengaruhi konsumsi. Kenapa dikatakan mempengaruhi konsumsi? Karena kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki itu berbeda-beda. Makanya jenis kelamin itu salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, si Ani kebutuhannya sebagai perempuan berbeda dengan si Budi yang sebagai laki-laki. Pasti kebutuhannya berbeda. Dari segi tampilan aja berbeda. Misalnya si Ani memakai jilbab sedangkan si Budi tidak, atau si Budi memakai celana sedangkan Ani memakai rok. Itu aja dari segi tampilan aja berbeda kebutuhannya. Kemudian kalau usia juga mempengaruhi konsumsi karena setiap tingkatan usia itu berbeda-beda kebutuhannya. Bayi kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan orang dewasa, dan orang dewasa kebutuhannya berbeda dengan kebutuhannya berbeda dengan yang lanjut usia seperti nenek atau kakek, seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada adat istiadat. Adat istiadat juga ini mempengaruhi konsumsi. Karena kenapa? Adat istiadat setiap suku itu berbeda-beda, ya kan? Suku di Indonesia itu banyak. Ibu contohkan yang dekat-dekat saja, yang dekat-dekat dari Bontang, misalnya seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Banjar. Nah, dari 3 suku ini saja berbeda-beda kebutuhannya. Contohnya misalnya, suku Bugis ketika menikah itu banyak adat istiadatnya. Pasti banyak kebutuhannya, berbeda dengan misalnya suku Banjar. Ada adat istiadatnya, tetapi juga berbeda dengan kebutuhan dari adat istiadat dari suku Bugis. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga mempengaruhi konsumsi. Karena semakin tinggi jumlah penduduk dari suatu daerah, maka daya belinya juga tinggi, ya kan? Sedangkan dengan jumlah penduduk yang rendah, pasti daya beli masyarakat juga rendah. Tapi sebenarnya bukan karena itu saja, banyak lain hal ya. Dan penjelasan dari Ibu karena waktunya juga yang tidak memadai. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang rumah tangga produksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.